Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairunisa, NPM 20160033, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 mengenai dinamika kebudayaan. Kebudayaan bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan secara terus-menerus. Perubahan kebudayaan terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut sebagai dinamika kebudayaan. A. Konsep dasar kebudayaan dan budaya. Kata kebudayaan atau budaya sering dikaitkan dengan antropologi. Kebudayaan dinyatakan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia sebagai belajar. Ada bermacam-macam pandangan serta argumentasi dari berbagai ilmuwan mengenai unsur-unsur kebudayaan. Salah satunya dari Konca Diningrat tahun 1979. Beliau mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah unsur bahasa, lisan, dan tulisan. Sistem berbahasa adalah ciri khas dari makhluk yang namanya manusia. Kebutuhan akan kemampuan berbahasa sejalan dengan kebutuhan interaksi sosial. Bahasa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama dengan bahasa isyarat, misalnya kentongan, gerakan tangan, gelengan kepala, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa lisan. Bahasa lisan diucapkan melalui mulut. 3, bahasa tulisan, melalui buku, koran, gambar, surat, dan lain sebagainya. B. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Teknologi adalah semua cara dan alat yang dipergunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang meliputi alat-alat produksi, distribusi, dan transportasi. Wadah untuk menyimpan makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan serta senjata. Louis Henry Morgan dalam Winata Putra dan kawan-kawan tahun 2014 mengajukan pola perkembangan kebudayaan tentang perubahan teknologi manusia. Yang pertama yaitu zaman liar bawah atau Lower Sapageri, dimulai dari sejak adanya manusia di permukaan bumi sampai menemukan bahasa. Yang kedua yaitu zaman liar tengah atau Middle Sapageri, ditandai dengan adanya kemampuan manusia membuat api, berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. Selanjutnya yang ketiga adalah zaman liar atas atau Upper Sapageri, dimulai dari kemampuan membuat busur dan panah dan berakhir dengan ditemukannya peralatan tembikar. Yang keempat yaitu zaman beradab bawah atau Lower Barbarisan, yaitu dimulai dari kemampuan membuat peralatan tembikar sampai pengenalan budidaya tumbuhan dan pemeliharaan hewan ternak. Yang kelima yaitu zaman beradab tengah atau Middle Barbarisan, yaitu dimulai dari mengenalnya kemampuan berbudidaya tumbuhan dan pemeliharaan hewan ternak sampai kemampuan bertani secara menetap dan mengenal sistem irigasi. Kemudian yang keenam yaitu zaman beradab atas atau Upper Barbarisan, dimulai dari kemampuan bertani menetap dan mengenal sistem irigasi sampai mengenal sistem alfabet. Yang ketujuh yaitu zaman peradaban atau civilization, ditandai dengan penggunaan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. C. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi. Sistem ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu berburu, meramu, perikanan, bercocok tanam, pertanian, dan perdagangan. Berdasarkan tingkat teknologi yang dipergunakan, sistem ekonomi dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, masyarakat pemburu dan peramu atau hunter dan gathering. Yang kedua, pertanian berpindah-pindah atau berladang atau primitive farming. Yang ketiga, pertanian intensif atau intensive farming. Yang keempat, industri. D. Sistem kemasyarakatan dan organisasi atau sistem sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan atau persekutuan orang atau kelompok dalam masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama.
Sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Pengetahuan atau kepandaian adalah salah satu isi dari unsur-unsur kebudayaan yang universal yang dapat dijumpai dalam setiap masyarakat di muka bumi ini. Pengetahuan universal meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, tentang ruang, waktu, dan bilangan, serta pengetahuan tentang tubuh manusia dan perilaku manusia terhadap sesama. Sistem religi. Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal yang berkaitan dengan sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunitas keagamaan, serta upacara keagamaan. Agama berbeda dengan aliran kepercayaan. Agama adalah keyakinan yang mutlak harus diterima oleh umatnya. Dalam ajaran agama mengandung berbagai macam aturan tentang sesuatu yang harus dipatuhi oleh umatnya. Agama bersifat menuntun umatnya agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Sistem kesenian. Kesenian adalah peranata yang dipergunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Kesenian pada umumnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama seni rupa, yang kedua seni sastra, yang ketiga seni musik, dan yang keempat adalah seni gerak. Kebudayaan daerah nasional sama dengan pembentukan identitas dan karakter bangsa. Pembentukan identitas dan karakter bangsa sebagai sarana dari pembentukan pola pikir dan sikap mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama dari pembangunan kebudayaan nasional. Perubahan dan dinamika kebudayaan. 1. Proses kebudayaan sendiri. Proses belajar kebudayaan. Proses internalisasi. Koncaraningrat menyatakan bahwa proses internalisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, yaitu mulai dari dilahirkan sampai akhir hayat. Proses sosialisasi. Koncaraningrat menggambarkan bahwa proses kebudayaan sebagai bagian dari proses sosialisasi individu. Proses enkulturasi. Proses enkulturasi adalah proses belajar dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang. 2. Evolusi kebudayaan dan difusi. Evolusi kebudayaan adalah proses pengembangan kebudayaan umat manusia dari bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana sampai yang makin lama makin kompleks, yang dilanjutkan dengan difusi, yaitu penyebaran kebudayaan-kebudayaan yang terjadi bersamaan berpindah bangsa-bangsa dari muka bumi ini. Difusi adalah penyebaran adat atau kebiasaan dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan yang lain. 3. Akulturasi dan asimilasi. Akulturasi. Akulturasi adalah istilah dalam antropologi yang memiliki beberapa makna, yang kesemuanya itu mencakup konsep mengenai proses sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu. Asimilasi. Asimilasi adalah proses yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda. 4. Inovasi. Inovasi adalah proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.